Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Prasnasuri dari kelas 10 IPA 4 akan menjelaskan materi fisika bab 4 yaitu impuls dan momentum. Sebelumnya saya akan menjelaskan peta konsepnya terlebih dahulu. Yang pertama, dinamika. Dinamika dibagi menjadi impuls dan momentum linier. Impuls sendiri ditentukan oleh faktor gaya dan lama gaya bekerja. Impuls menyebabkan perubahan pada momentum linier. Momentum linier didefinisikan sebagai hasil kali antara massa dan kecepatan. Massa sendiri dapat bersifat tetap dan berubah dengan waktu. Momentum linier bila tidak ada gaya luar dapat berlaku hukum kekekalan momentum linier. Misalnya pada tumbukan. Sebelumnya, hukum kekekalan momentum linier terjadi sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan. Misalnya pada tumbukan, yaitu dapat bersifat elastis sempurna, elastis sebagian, dan tidak elastis sama sekali. Tumbukan secara umum lenting sebagian. Faktor kelentingan dinyatakan oleh koefisien restitusi. Jadi kita akan membahas yang ini sebagai dasar dan ini sebagai patokan untuk penjelasan selanjutnya. Impuls dan momentum. Jadi ada 3 materi yaitu impuls dan momentum, hukum kekekalan momentum, dan tumbukan. Impuls dan momentum akan menjelaskan tentang impuls adalah, momentum adalah, dan apa hubungan antara impuls dan momentum. Tumbukan juga akan menjelaskan rumus-rumus dan semua penjelasan yang ada di tumbukan masing-masing, yaitu ada 4, tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, tumbukan lenting sebagian, tumbukan bola dengan lantai. Kita mulai. Yang pertama, impuls adalah hasil kali antara gaya dan lamanya gaya bekerja. Rumusnya I sama dengan F delta T. Keterangannya sudah tertera di sini, bisa dibaca terlebih dahulu. Yang kedua, momentum adalah hasil perkalian antara massa benda dan kecepatannya. Setiap benda memiliki momentum saat bergerak. Jadi, benda bergerak masing-masing memiliki momentum sendiri. Rumus momentum sendiri adalah P sama dengan M kali V. Keterangannya bisa dilihat di sini, sudah tertera di sini. Kemudian momentum adalah besaran vektor. Oleh karena itu, jika ada beberapa vektor momentum dijumlahkan, harus jumlahkan secara vektor. Misalkan vektor momentum P1 dan P2 membentuk sudut A, maka harus dijumlahkan secara vektor untuk mencari jumlahnya. Rumusnya sendiri yaitu P1 kuadrat plus P2 kuadrat plus 2P kali P2 kali cos A. Yang ketiga, hubungan antara impuls dan momentum. Kita ambil arah gerak mula-mula sebagai arah positif menggunakan hukum 2 Newton. Perhatikan soalnya, benda-benda bermassa M mula-mula bergerak dengan kecepatan F1 pada benda bekerja gaya sebesar F searah dengan kecepatan awal selama delta T, dan kecepatan benda menjadi V2. F sama dengan M kali A. F sama dengan M kali A sendiri itu diambil dari rumus gaya pada hukum Newton karena kita menggunakan hukum 2 Newton. Dijabarkan lagi menjadi F sama dengan M V2 min V1 per delta T. V2 min V1 sendiri adalah penjabaran dari A. Kemudian hasilnya F dikali delta T sama dengan M V2 min M V1. F kali delta T sendiri adalah impuls dan M V2 min M V1 adalah momentum. Karena
I plus sama dengan momentum. Jadi kalau ingin lebih mudah menghafalkannya, tinggal dihafalkan I plus sama dengan momentum. Dan dituliskan menjadi F delta T sama dengan MV2 min MV1. F delta T sendiri adalah hasil rumus dari I plus. Jadi kita menuliskannya menjadi I supaya lebih sederhana. M kali V juga adalah rumus dari momentum. Jadi kita menuliskannya menjadi P supaya lebih sederhana. Jadi sederhana setelahnya yaitu I sama dengan P2 min P1. Yang lebih sederhana lagi I sama dengan delta P. Selanjutnya, hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum sangat penting untuk menganalisis benda-benda yang berinteraksi. Juga ditetapkan pada proses tumbukan semua jenis, di mana prinsip impuls ini didasari oleh tumbukan dua buah benda. I1 sama dengan I2. Perhatikan, jika benda A dan B dengan massa M1 sama dengan M2 serta dengan kecepatan V1 dan V2 saling bertumbukan. Diperhatikan ini gambarnya. Ini sebelum bertumbukan, ini saat bertumbukan, dan ini setelah bertumbukan. Kalau setelah ada tanda aksen di sini. Pada peristiwa tumbukan, jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah tetap, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda-benda itu. Ini adalah bunyi hukum kekekalan momentum. Jadi, F21 sama dengan gaya dari V1 untuk menumbuk V2, dan F12 sebaliknya dari F21. Menurut hukum 3 Newton, bisa diterangkan dengan rumus gaya pada hukum 3 Newton, yaitu F12 sama dengan min F21. F12 delta T sama dengan min F21 delta T. Kemudian disederhanakan menjadi I1 sama dengan min I2. I1 sama dengan min I2 sendiri adalah prinsip dari impuls. M1V1 aksen sama dengan M1V1 sama dengan min kali M2V2 aksen sama dengan M2V2. M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Ini menjadi ini. Keterangannya bisa dibaca dulu. Kemudian yang ketiga, tumbukan. Tumbukan terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna atau elastis. Hanya terjadi pada benda yang bergerak saja. Jadi kalau bendanya tidak bergerak, tentu saja tidak ada tumbukannya. Kemudian ini gambar sebelum tumbukan. Ini saat tumbukan dan ini sesudah tumbukan. Diperhatikan dulu gambarnya. Sudah. Kemudian berdasarkan hukum kekekalan momentum dapat ditulis M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Kemudian M1V1 sama dengan M1V1 aksen sama dengan M2V2 aksen sama min M2V2. Kemudian lebih sederhana lagi, M1 kali V1 min 1 aksen sama dengan M2V2 aksen min V2. Kemudian berdasarkan hukum kekekalan energi kinetik. Kalau yang ini berdasarkan hukum kekekalan momentum, yang ini hukum kekekalan energi kinetik. Diperoleh persamaan EK1 plus EK2 sama dengan EK1 kali EK2 setengah M1V1 kuadrat plus setengah M2 kali V2 kuadrat
sama dengan setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah kali M2 V2 aksen kuadrat. Sederhana lagi menjadi M kali V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat sama dengan M2 kali V2 aksen kuadrat min F2 kuadrat, menghasilkan M1 kali V1 plus V1 aksen dikali V1 min V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen plus V2 kali V2 aksen min V2. Jika persamaan di atas didistribusikan, diperoleh persamaan. Jadi, kalau persamaan yang di atas ini didistribusikan menghasilkan ini, yaitu V1 plus V1 aksen sama dengan V2 aksen plus V2. V1 sama dengan V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen min V2 min V1 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Itu menunjukkan bahwa kelentingan sempurna kecepatan relatif benda sebelum dan sesudah tumbukan besarnya, tetapi arahnya berlawanan. Jadi nilai koefisien restitusinya adalah E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen dibagi V1 min V2 sama dengan 1. Yang kedua, tumbukan tidak lentik sama sekali, terjadi kehilangan energi kinetik sehingga hukum kekekalan energi mekanik tidak berlaku. Sebelum tumbukan, sesudah tumbukan. Jadi ini maksudnya keterangan dari ini, gambar ini sebelum tumbukan, yang ini saat tumbukan, dan ini sesudah tumbukan. Secara matematis ditulis M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. V1 sama dengan V2 aksen, V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 M2 kali V aksen. Karena F1 aksen sama dengan F2 aksen, maka F1 aksen dikurangi F2 aksen sama dengan 0. Nilai koefisien restitusinya adalah E sama dengan 0. Selanjutnya, tumbukan lenting sebagian besar tumbukan yang terjadi antara dua buah benda. Koefisien restitusinya bernilai antara 0 dan 1. Dijelaskan E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2, dan 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1. Yang terakhir, tumbukan bola dengan lantai bola yang dijatuhkan dari atas. Apabila terjadi tumbukan lenting sempurna, bola akan terpantul kembali tetapi tidak setinggi sebelumnya. Perhatikan, bola yang dijatuhkan dari ketinggian H1 sehingga dipantulkan dengan ketinggian H1, ketinggian H2, nilai koefisien restitusinya adalah E sama dengan H aksen, tinggi benda setelah tumbukan. Jadi yang pertama H1, kemudian H2, kemudian H3. Jadi gambarnya diperhatikan terlebih dahulu. Ini bola. Nah, mencari koefisien restitusinya adalah E sama dengan akar H aksen per H. H sendiri adalah tinggi benda sebelum tumbukan. Jadi yang H ini adalah tinggi benda sebelum tumbukan. Kemudian H aksen adalah tinggi benda setelah tumbukan. Berarti yang H2 ataupun yang H3. Yang ini. Kemudian kita beranjak ke soal-soalnya. Sebentar.